Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah hari ini kita berada dalam buat bicara tentang public talk tentang cabaran pengajian Usuluddin dalam era IR 4.0. So, G.0, dunia kini berada dalam fasa revolusi perniagaan keempat ataupun the fourth industrial revolution IR 4.0. Boleh dikatakan seluruh dunia sedang giat mengalami transformasi melalui pencapaian baru teknologi yang merentasi alam fizikal, digital dan biologi dengan kemunculan pelbagai teknologi baru seperti automasi, robotik, kecerdasan buatan, AI dan pelbagai lagi. Okey, dengan kemunculan pelbagai teknologi-teknologi baru ini, terdapat kelebihan yang sangat banyak dalam IR 4.0 ini. Jadi kalau kita lihat ada sebagai contoh, dia dapat meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi, meningkatkan hasil dan pendapatan, meningkatkan kapasiti inovasi dan keupayaan dan juga menambah bilangan pekerja berkemahiran. Ini kalau kita lihat daripada sudut industri global. Tetapi selain daripada kelebihan tersebut, terdapat juga pelbagai cabaran yang perlu dilalui. Kalau kita lihat juga dari segi kita katakan secara umum, cabaran yang dihadapi di dalam IR 4.0 ini, kita memerlukan perubahan yang seiring dengan transformasi digital. Okey, kemudian kita juga perlu meningkatkan daya saing untuk menghadapi kemajuan teknologi automasi dan juga untuk memberi kesan secara langsung kepada masa depan dan dunia pekerjaan. Jadi pada hari ini kita punya ataupun pembentangan lebih berfokus kepada cara ataupun cabaran dalam pengajian Usuluddin terhadap melalui IR 4 ini. Bersama dengan kita bawakan Dr. Wahyudin Halim sebagai panel pertama kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Saril. Tuan Saril maksud saya. Ya. Okey. Dr. Wahyudin Halim adalah Profesor Madya daripada Department of Religious Study, Faculty of Usuluddin and Philosophy, Alauddin State Islamic University of Makassar di Indonesia, ya Doktor? Ya, benar. Okey, membuang masa lagi. Boleh terus kepada topik perbentangan kita pada hari ini. Saya serahkan Dr. Wahyudin Halim. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puan-puan dan tuan-tuan, para profesor, pensyarah, mahasiswa dan hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan khususnya Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin UMCZ karena sudi menjemput saya untuk memberikan syarahan umum pada hari ini. Terima kasih juga kepada moderator Public Talk hari ini, Tuan Muhammad Syahril Matnayan, untuk pengantarnya yang sangat baik tentang saya. Dalam presentasi selama 1 jam ke depan, kita akan menjelajahi cabaran unik yang dihadapi oleh pengajian Usuluddin di era Industrial Revolution 4.0 atau revolusi industri keempat yang dikenal atau disingkat sebagai IR 4.0. Sebelum saya memulai pembicaraan saya punya sedikit cerita personal. Ya, pada waktu saya telah menamatkan pendidikan secondary education dan sudah akan memasuki bangku kuliah, ya, saya mendaftar di perguruan tinggi public university in Indonesia dan saya lulus di salah satu program studi geografi dan geologi. By the same time, saya juga diterima
menjadi mahasiswa di Fakulti Usuluddin, Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar, di program studi Akidah dan Filsafat. Apa yang kemudian saya putuskan adalah saya tidak jadi kuliah di perguruan tinggi umum public university, state public university, which is one of the most prestigious, but kuliah di Fakulti Usuluddin, di program studi Akidah dan Filsafat. Dan teman-teman saya, banyak juga orang yang lain, orang tua mengatakan kepada saya, mengapa Anda tidak memilih perguruan tinggi umum yang punya prospek lebih cerah, ya, marketable study program, daripada mengambil program studi Usuluddin yang tidak punya masa depan yang jelas, ya, tidak punya orientasi kerja yang jelas, dan sebagainya. Jawaban saya waktu itu adalah bahwa Indonesia di masa depan akan memasuki era kemajuan material, banyak orang yang semakin sejahtera dan seterusnya, tetapi pada saat mereka sejahtera, yang mereka cari bukan lagi penjelasan-penjelasan tentang bagaimana meraih prestasi duniawi dan sebagainya, tetapi bagaimana menghadapi kehidupan secara lebih bermakna, ya, a meaningful life, looking for the meaning of life dan sebagainya. Dan di saat masyarakat Indonesia sudah sampai ke tahap itu, maka yang mereka perlukan adalah penjelasan pengajaran tentang agama yang lebih substantif, ya, menyangkut masalah-masalah filosofis, masalah-masalah metafisik, masalah mistik dan sebagainya yang hanya bisa dipelajari di Fakultas Usuluddin. Dan itulah yang terjadi, dan saya tidak pernah menyesal, dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasa bahwa visi saya, prediksi saya itu ternyata benar, karena sekarang ini di Indonesia misalnya orang semakin membutuhkan penjelasan tentang Islam menurut perspektif Usuluddin, ya, bukan lagi sekedar perspektif syariah, fikih dan sebagainya, tetapi ilmu-ilmu Usuluddin. Oleh karena itu saya juga ingin mengatakan bahwa masa depan sekarang pun kita bisa prediksi akan tetap memerlukan pengajian Usuluddin, karena sekalipun zaman berubah, tetapi kebutuhan manusia terhadap agama dan penjelasan yang lebih bersifat mendalam yang bisa didapatkan di Usuluddin itu juga akan selalu ada. Nah, puan-puan dan tuan-tuan yang berbahagia, saat dunia mengalami perubahan pesat yang didorong oleh kemajuan digital, penting untuk mempertimbangkan bagaimana studi Usuluddin dapat beradaptasi dan berkembang dalam landscape dinamis. Tapi sebelum saya berbicara tentang berbagai cabaran itu, pertama-tama izinkan saya untuk meninjau kembali atau mereview pemahaman kita tentang apa itu Usuluddin dan cabang keilmuan Islam mana saja yang termasuk ke dalam Usuluddin Studies atau pengajian Usuluddin. Misalnya sebagaimana kita bisa jumpai di berbagai institusi pendidikan tinggi Islam di dunia Muslim. Saya langsung saja ke poin yang keempat. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Abdullah Said, Islamic Thought, an Introduction, yang terbit pada tahun 2006, di mana di dalam buku itu disebutkan ada 8 unsur penting yang bisa disebut sebagai pemikiran Islam. Nah, kita tahu bahwa pemikiran Islam itu identik dengan ilmu-ilmu Usuluddin. Yang dia maksud adalah studi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pemikiran hukum, juga pemikiran teologis, pemikiran mistik atau tasawuf, kemudian ungkapan-ungkapan artistik yang mungkin termasuk sastra, seni dan sebagainya, kemudian pemikiran filosofis, dan tentu saja ini hal yang menarik bahwa beliau juga memasukkan pemikiran politik ke dalam ranah Islamic Thought. Kemudian yang terakhir adalah soal pembaharuan, reformasi, dan modernisme Islam. Jadi kalau kita misalnya bandingkan apa yang disebut sebagai Islamic Thought oleh Abdullah Said ini dengan apa misalnya yang kita bisa dapatkan kalau
menjadi mahasiswa di Fakultas Usuluddin di berbagai universitas Islam negeri atau Institut Agama Islam Negeri di Indonesia, maka itu hampir beririsan ya. Misalnya di Fakultas Usuluddin di Indonesia kita akan belajar ulumul Quran dan tafsir, kemudian ulumul hadis, ya, usul fiqh, sejarah peradaban Islam, juga ilmu kalam, tasawuf, pemikiran modern dalam Islam, dan juga ada tambahan sejarah atau studi agama-agama. Ya. Oke, nah kita sekarang mencoba mereview kembali ingatan kita, walaupun tadi sudah dijelaskan oleh moderator tentang revolusi industri keempat, karena ini sebelum kita melangkah untuk melihat bagaimana cabaran studi Usuluddin di era itu, kita lebih dahulu perlu memahami esensi dari revolusi ini. Ya, seperti kita ketahui, Industrial Revolution 4.0 ditandai dengan penggabungan teknologi digital, otomatisasi, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Kemajuan ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek masyarakat, ya, termasuk pendidikan tinggi. Saat ini kita menyaksikan integrasi teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan kita, dan oleh karena itu penting untuk menjelajahi bagaimana studi Usuluddin dapat menavigasi, bermanuver di wilayah baru ini. Nah, istilah industri 4.0 merujuk kepada gabungan beberapa inovasi besar dalam teknologi digital. Semuanya akan matang sekarang, semuanya siap untuk mengubah sektor energi dan penciptaan atau manufaktur. Teknologi ini meliputi robotik canggih, kecerdasan buatan, sensor canggih, komputasi awan atau cloud computing, internet bendawi, pengambilan dan analisis data, fabrikasi digital termasuk pencetakan 3-dimensional, peranti lunak sebagai layanan dan model pemasaran baru yang lain, telepon pintar dan peranti seluler lainnya, platform yang menggunakan algoritma untuk mengarahkan kendaraan bermotor, termasuk alat navigasi, aplikasi perkongsian, tumpangan, pengkhidmatan penghantaran dan tumpangan, serta kendaraan otonom, dan penyematan semua elemen ini dalam rantai nilai global yang dapat dioperasikan yang dimiliki oleh banyak perusahaan dari banyak negara. Tentu saja saya tidak perlu menjelaskan tentang sebuah pilar atau prinsip dari kemajuan teknologi tersebut karena sudah sangat luas diketahui. Akan tetapi sedikit catatan saya tentang AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan pembelajaran mesin. Artificial intelligence seperti kita ketahui adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin. Ini termasuk pembelajaran, yaitu pemerolehan maklumat dan peraturan untuk menggunakan maklumat, kemudian penalaran, yaitu menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan atau kesimpulan yang pasti, dan koreksi diri atau pembelajaran mesin sebagai cara untuk menjadikan artificial intelligence mungkin. Dan sebenarnya tantangan terbesar yang mungkin bisa dijumpai manusia Usuluddin, pengkajian Usuluddin di masa depan adalah banyaknya pekerjaan manusia yang diambil alih oleh artificial intelligence ini, dan kita yakin sekali bahwa di antara profesi atau bidang keilmuan yang mungkin sulit untuk disaingi atau digantikan oleh artificial intelligence adalah ilmu-ilmu Usuluddin. Nah, tadi sudah disebutkan oleh moderator kita bahwa IR 4.0 ini sebenarnya punya banyak manfaat atau faedah. Saya kira penting untuk melihat kembali apa saja faedah industri 4.0 ya. Pertama adalah adanya peningkatan produktiviti dan kawalan quality, kemudian analisis dan membuat keputusan yang lebih baik, mengoptimumkan produk dan kemudahan, memperkasakan tenaga kerja, kerja kolaboratif dan perkongsian ilmu, mengoptimumkan penguasaan rantai bekalan, kemudian ketangkasan dan flexibility. Tentu saja ini manfaat yang patut kita apresiasi dan kita adaptasi dalam kerangka pengembangan pengajian Usuluddin. Namun kita juga perlu mengingat bahwa selain faedah ada juga
pengaruh dan cabaran negatif yang dihubungkan dengan IR 4.0 ini. Ya, antara lain misalnya pemindahan pekerjaan, job displacement, otomasi dan pendigitalan tugas dan proses dalam IR 4.0 boleh membawa kepada perpindahan kerja. Apabila mesin dan kecerdasan buatan menjadi lebih maju, peranan pekerjaan tertentu mungkin menjadi usang, mengakibatkan pengangguran dan ketidaksamaan sosioekonomi. Seperti kita ketahui ada banyak profesi yang bakal digantikan oleh artificial intelligence ya, bahkan profesi sebagai dokter, mungkin juga guru ya, itu akan digantikan oleh artificial intelligence. Yang kedua adalah jurang kemahiran atau skill gap. IR 4.0 memperkenalkan teknologi baru dan memerlukan kemahiran khusus untuk mengendalikan dan mengemudinya dengan berkesan. Ini boleh mewujudkan jurang kemahiran di mana individu yang tidak memiliki kemahiran digital yang diperlukan mungkin bergelut untuk mencari pekerjaan atau menyesuaikan diri dengan pasaran pekerjaan yang berubah. Selain itu juga ada kebimbangan privasi dan keselamatan, ya, pengasingan sosial, kebergantungan teknologi, ketaksamaan dan kebolehcapaian. Dan yang terakhir adalah dilema etika. IR 4.0 menimbulkan dilema etik yang kompleks seperti misalnya penggunaan kecerdasan buatan, automasi, dan sistem autonomi. Soalan tentang akuntability, berat sebelah dalam algoritma, dan potensi kehilangan kawalan manusia ke atas proses membuat keputusan kritikal ini memerlukan pertimbangan dan peraturan yang teliti. Dan seperti yang akan nanti saya sampaikan, disitulah nanti Usuluddin atau pengajian Usuluddin bisa mengambil peran penting. Nah, sekarang kita lihat apa saja cabaran atau tantangan pengajian Usuluddin di era 4.0. Menurut saya, di antara cabaran itu ialah tantangan relevansi atau the relevance challenge. Menurut saya, studi Usuluddin perlu tetap berusaha untuk menjawab kebutuhan zaman sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam yang menjadi tujuan utama pengajaran ilmu-ilmu Usuluddin. Akan tetapi di era IR 4.0, tuntutan untuk relevansi menjadi semakin penting dan signifikan. Nah, agar tetap relevan, agar tetap kompatibel dan berdampak, studi Usuluddin perlu beradaptasi dengan isu-isu dan tantangan kontemporer dalam kerangka ajaran Islam. Hal ini memerlukan pengkajian kembali kurikulum, metodologi penelitian dan pengajaran, pendekatan pengajaran untuk memastikan kesesuaian mereka dengan perkembangan kebutuhan dunia modern. Isu-isu kontemporer yang dimaksud akan saya uraikan di bawah. Yang kedua adalah information overload and authenticity atau banjir informasi dan keaslian. IR 4.0 telah membawa era kelimpahan informasi dengan banyak data dan pengetahuan yang mudah diakses. Seakan-akan pengetahuan bisa didapatkan oleh siapa saja dan kapan saja. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan atau cabaran dalam mengenali sumber-sumber yang dapat dipercaya di tengah penyebaran informasi yang salah dan konten yang belum diverifikasi. Para ilmuwan dan mahasiswa Usuluddin perlu mengembangkan dan mengajarkan kemampuan berpikir kritis untuk menavigasi banjir informasi ini dan memberikan prioritas pada sumber-sumber yang dapat dipercaya yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Menekankan pentingnya pengetahuan yang dapat dipercaya dan diverifikasi menjadi sangat penting di era digital ini. Kita tahu ada yang disebut sebagai post-truth yang mengancam banyak sekali manusia ketika media bisa merekayasa kesalahan menjadi kebenaran ya, karena diulang-ulang. Pengajian Usuluddin boleh memberikan perbekalan bagi masyarakat dalam memfilter atau menyaring maklumat atau informasi yang benar dan salah atau yang asli dengan yang hoax. Yang ketiga, ethical and legal implications, implikasi etika dan hukum. Kemajuan IR 4.0 seperti kecerdasan buatan, otomatisasi dan teknologi berbasis data menghadirkan pertanyaan-pertanyaan etis dan hukum baru bagi kita semua. Studi Usuluddin perlu mengatasi masalah-masalah ini dari perspektif Islam,
termasuk privacy, etika kecerdasan buatan, dan dampak otomatisasi terhadap masyarakat. Para ilmuwan dalam bidang usuluddin perlu terlibat dengan teknologi-teknologi baru ini, mengeksplorasi dan mengartikulasikan pandangan-pandangan Islam yang memandu bagi pengambilan keputusan etika dan hukum dalam era digital. Kemudian yang keempat, methodological innovation atau inovasi metodologis. Metodologi tradisional yang digunakan dalam studi usuluddin mungkin perlu dilengkapi dengan metode dan alat penelitian baru agar dapat berkembang di era IR 4.0. Integrasi sumber daya digital, teknik analisis data, dan pendekatan antardisiplin atau interdisciplinary approach dapat memperkaya kajian teologi Islam dan jurisprudensi atau hukum Islam. Para ilmuwan perlu menerima metode inovatif sambil tetap memelihara inti dari pengajian usuluddin, menciptakan sinergi yang harmonis antara tradisi dan teknologi. Ada ungkapan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya kira sangat menarik dan kita semua ketahui, al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita memelihara yang baik sambil menerima yang lebih baik. Jadi tetap memelihara tradisi sambil terus melakukan inovasi. Kemudian yang kelima, embracing digital learning, merangkul pembelajaran digital. Seperti kita ketahui, revolusi digital telah mengubah bidang pendidikan, menawarkan peluang dan cabaran baru bagi studi usuluddin. Platform online, khususnya sosial media, sumber daya pembelajaran digital, dan kolaborasi global memfasilitasi akses ke pengetahuan dan menghubungkan para ilmuwan di seluruh dunia. Namun, menyesuaikan diri dengan pembelajaran digital sambil tetap mempertahankan esensi pendidikan usuluddin merupakan cabaran yang unik dan tidak mudah. Hal ini membutuhkan pengembangan pendekatan pengajaran inovatif, platform online yang interaktif, dan desain pembelajaran yang mendorong pemahaman holistik tentang prinsip-prinsip usuluddin. Oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan, tantangan yang dihadapi oleh pengajian usuluddin di era IR 4.0 ini adalah sangat kompleks dan menarik. Dengan menghadapi tantangan ini, dengan pemikiran yang progresif, kita dapat menavigasi persimpangan antara tradisi dan teknologi. Dengan memastikan kompatibilitas atau relevansi studi usuluddin, memperkuat kemampuan berpikir kritis, mengatasi pertimbangan etis, mengadopsi metode inovatif, dan merangkul pembelajaran digital, saya yakin kita dapat memberdayakan bidang ini untuk berkembang di era 4.0. Nah, sedikit catatan tambahan berkaitan dengan peran usuluddin dalam kerangka dialog agama dan sains. Sebab di antara pengajian Islam menurut saya, pengajian usuluddin menawarkan kerangka epistemologis yang lebih mapan dan matang untuk menanggapi atau merespons isu perjumpaan dan antagonisme agama dan sains. Menurut Ian Barber dalam bukunya When Science Meets Religion yang terbit pada tahun 2000, di antara isu-isu dialogis yang perlu dilakukan atau dipecahkan oleh ahli agama dan saintis adalah misalnya soal astronomi dan penciptaan alam ya. Kemudian implikasi dari kuantum fisika, evolusi dan keberlanjutan penciptaan, neuroscience dan watak manusia, juga isu tentang hubungan Tuhan dan alam. Ini isu-isu yang kalau hanya dibahas oleh para saintis itu tidak akan pernah bisa berkembang. Begitu juga kalau hanya dibahas oleh ahli agama juga tidak bisa jauh berkembang karena saintis punya instrumen untuk meneliti banyak hal tapi tidak punya visi tentang yang tidak tampak atau yang gaib. Nah, disitulah peran para ahli agama untuk bisa memberi kontribusi di dalam memecahkan soal-soal seperti ini. Namun kita bisa juga tambahkan di sini masalah-masalah global yang memerlukan pemikiran keagamaan yang mendalam, khususnya pemikiran usuluddin, misalnya perubahan iklim. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini ada pertanyaan besar tentang penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi climate change, serta mengembangkan strategi untuk mengatasi atau mitigasi dan adaptasi.
Kemudian isu yang kedua adalah kesehatan dan penyakit. Baru-baru saja kita lepas dari pandemi COVID-19 ya. Jadi penyakit menular, penelitian obat-obatan, vaksin dan inovasi di bidang perawatan kesehatan ini memerlukan pemikiran saintis dan agamawan pada saat yang sama. Begitu juga isu yang ketiga, teknologi dan inovasi. Kecerdasan buatan, robotika, komputasi kuantum, Internet of Things, dan teknologi lainnya merupakan isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan saat ini, dan orang tentu akan bertanya apa yang bisa dilakukan oleh para pakar ilmu usuluddin untuk membantu mengatasi implikasi atau efek negatif dari kemajuan di bidang teknologi dan inovasi. Kemudian juga sumber daya alam dan lingkungan. Kita perlu membahas perlindungan terhadap lingkungan yang semakin rusak akibat industrialisasi dan sebagainya, pengelolaan air dan energi, keberlanjutan pertanian, dan upaya untuk menjaga biological diversity atau keanekaragaman hayati. Kemudian yang kelima, etika dan tanggung jawab sosial. Ya, kita perlu melihat di mana usuluddin bisa menjawab pertanyaan tentang prinsip-prinsip etis dalam penelitian tentang manusia, ya, kebijakan privasi dan keamanan data, serta dampak sosial dari inovasi teknologi. Kemudian yang keenam, pendidikan dan literasi sains. Ya, kita perlu mencari cara efektif untuk mengomunikasikan pengetahuan ilmiah kepada publik, mempromosikan minat dalam bidang sains dan meningkatkan pemahaman tentang metode ilmiah. Sekarang ada kecenderungan apa yang disebut oleh salah satu penulis buku, ya saya lupa, tapi judulnya The Death of Expertise, ya, kematian kepakaran, karena orang bisa mengakses semua informasi pengetahuan dan tiba-tiba merasa menjadi pakar, menjadi ahli pada satu bidang, padahal baru mengetahui sebahagian saja. Dan yang ketujuh menurut saya adalah masalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atas dasar paham agama yang salah. Nah, isu ini menjadi semakin penting karena persaingan global secara politik untuk memperebutkan sumber daya alam dan penggunaan simbol-simbol dan bahasa agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik, baik tujuan politik lokal, nasional maupun global. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, kita kemudian perlu bertanya sumbangan apa yang dapat diberikan oleh pengajian usuluddin dalam dialog antar agama dan sains. Ya, menurut saya berikut ini adalah beberapa sumbangan penting yang boleh disebutkan. Yang pertama adalah perspektif epistemologi. Ilmu usuluddin membincangkan dan menganalisis aspek epistemologi, yaitu sumber, kaidah, dan had atau batas-batas ilmu dalam konteks agama. Dalam dialog antara agama dan sains, ilmu-ilmu usuluddin dapat memberikan gambaran tentang bagaimana agama memperoleh ilmu, peranan wahyu, akal, dan sumber kebenaran yang lain. Dan hanya dalam kerangka ilmu usuluddinlah isu-isu ini dibicarakan. Yang kedua adalah perspektif etika, ya, ethical perspektif. Ilmu usuluddin turut menyumbang kepada dialog etika antar agama dan sains. Ilmu-ilmu usuluddin menyediakan asas moral dan prinsip yang berakar dalam ajaran agama untuk membimbing penyelidikan dan pembangunan saintifik. Etika Islam misalnya menggariskan kepentingan untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan saintifik dan akibat etikanya. Kemudian pendekatan antar disiplin, ya. Ilmu-ilmu usuluddin sering menggalakkan pendekatan antar disiplin dalam dialog antar agama dan sains. Ilmu usuluddin menyadari bahwa pemahaman yang komprehensif memerlukan kerjasama antara berbagai disiplin, termasuk teologi, falsafah, antropologi, dan sains mula jadi. Ini membuka ruang untuk memperkaya dialog antar agama dan sains. Kemudian perkembangan sains dan pengajian agama. Ilmu usuluddin menyumbang kepada perkembangan pengajian yang mengharmoniskan sains dan agama. Mereka meneroka ilmu kontemporer yang berkaitan dengan sains seperti asal-usul kehidupan, evolusi, bioetika, alam sekitar, dan teknologi modern. Melalui pendekatan ini, mereka coba memahami pandangan agama berkaitan dengan penemuan dan perkembangan sains.
Kemudian berikutnya adalah, dan yang terakhir, membuka ruang dialog dan persepahaman. Ilmu Usuluddin berperanan membuka ruang dialog antar agama dan sains, menggalakkan konflik atau konfrontasi yang tidak perlu. Mereka menggalakkan pemahaman yang mendalam tentang nilai, kepercayaan, dan metodologi setiap disiplin. Dengan itu membolehkan dialog saling memahami dan menghormati. Dengan sumbangan ini, ilmu Usuluddin dapat memudahkan dialog yang membina dan membuahkan hasil antara agama dan sains. Ilmu Usuluddin membantu merapatkan jurang dan mewujudkan ruang untuk penyelidikan dan refleksi yang lebih mendalam tentang hubungan antar agama, sains, dan realiti dunia yang kompleks. Itu mungkin bagian formal dari presentasi saya, dan barangkali saya bisa kembali moderator, bagaimana saya berakhir dengan ini slide ya. Nanti akan saya tampilkan slide berikutnya, tapi setelah itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, kita yakin sekali bahwa di antara perbendaharaan atau khazanah intelektual Islam yang sampai hari ini masih berkembang dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam di berbagai negeri Muslim, pengajian atau studi-studi Usuluddin sebenarnya merupakan sesuatu yang lebih mendesak untuk dikembangkan, karena kebutuhan terhadap ilmu Usuluddin itu justru semakin penting pada saat dunia dan manusia menghadapi era yang menuntut manusia semakin berpikir pragmatis, semakin efisien ya. Dan saya kira tantangan terberat yang dihadapi manusia saat ini adalah tantangan tentang tujuan hidup dan makna hidup ya. Jadi kita tahu bahwa di sejumlah negara yang kehilangan sense terhadap yang sakral ya, terhadap Tuhan, terhadap hari kemudian, itu kemudian mudah terjerumus ke dalam bunuh diri ya. Dan kita mungkin heran bahwa dalam sebuah masyarakat yang sangat sejahtera, di mana semua kebutuhan material telah terpenuhi, ternyata dengan mudah menempuh jalan pintas untuk mengakhiri hidup, misalnya dengan suicide atau bunuh diri. Nah, salah satu jawaban yang diberikan oleh para psikolog dan pakar agama adalah apabila orang tidak memenuhi kebutuhan terhadap yang spiritual, ya, maka dipastikan orang itu akan mengalami kegalauan, kekalutan, atau masalah kejiwaan yang sangat akut. Dan seperti kita ketahui, di antara ilmu-ilmu Islam yang fokus atau membahas masalah-masalah tentang tujuan hidup, ya, makna hidup, kebahagiaan, asal kehidupan dan tujuan kehidupan adalah ilmu Usuluddin. Hanya saja kalau ilmu Usuluddin ini tidak kita sampaikan, ajarkan, perkenalkan secara kompatibel atau sesuai dengan perkembangan zaman, barangkali akan dikalahkan oleh penawaran ilmu-ilmu yang selama ini bersifat sinkretik atau amalgamasi, yang hanya menawarkan ketenangan spiritual sesaat atau paliatif, sementara untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan spiritual yang abadi itu, seperti dikatakan oleh salah satu pemikir Islam terkemuka saat ini, yaitu Sayyid Hussein Nasr, diperlukan sebuah jalan spiritual yang otentik. Dan menurut Hussein Nasr, jalan spiritual yang otentik itu salah satunya adalah tasawuf, dan tasawuf yang otentik itu adalah tasawuf yang tidak meninggalkan syariat atau fikih ketika mereka mencapai puncak spiritualitas. Dan kita tahu bahwa tasawuf menjadi salah satu disiplin ilmu yang dibahas atau diulas, dipelajari di pengajian Usuluddin. Sehingga Hussein Nasr pernah mengatakan bahwa salah satu panacea, salah satu obat atau salah satu solusi bagi krisis spiritual manusia modern adalah tasawuf. Dan sayangnya bahwa di dalam masyarakat Muslim sekalipun masih ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap pengajaran ilmu Usuluddin, khususnya falsafah dan tasawuf ini
sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Padahal sepanjang sejarah intelektualisme Islam, 3 disiplin ilmu ini selalu merupakan khasanah yang penting dan menghasilkan banyak pemikir, banyak literatur yang kaya yang justru menjadikan Islam mencapai puncak peradaban, yaitu falsafah Islam, kemudian kalam, dan kemudian tasawuf atau sufisme. Oleh karena itu saya ingin menutup pengantar diskusi kita ini dengan mengatakan bahwa tidak perlu sebenarnya kita khawatir bahwa pengajian Usuluddin akan irrelevant atau kehilangan peranan, kehilangan fungsi dan faedah ketika kita mengalami atau memasuki apa yang disebut sebagai Industrial Revolution 4.0. Karena justru sebenarnya semakin kita mengalami kemajuan di bidang teknologi dan sains secara umum, ilmu-ilmu Usuluddin justru akan semakin menemukan relevansi atau kompatibilitasnya. Hanya memang tantangan terberat kita adalah bagaimana kita menyajikan ilmu-ilmu Usuluddin ini kepada masyarakat luas sehingga mereka berminat untuk mempelajari itu dan tidak menganggap itu sebagai ilmu yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Nah, sayangnya saya harus mengatakan bahwa dalam konteks Fakulti Usuluddin di Indonesia, program studi ini yang paling tidak diminati oleh sekarang ini kebanyakan mahasiswa. Jadi mereka menganggap untuk bisa meraih masa depan yang cerah, kita perlu memilih program studi yang lebih prospektif, yang lebih marketable. Jadi mereka pergi ke ilmu komputer, ilmu ekonomi, syariah, ya, dan sebagainya. Tetapi setiap tahun peminat atau mahasiswa, calon mahasiswa yang memilih fakulti Usuluddin itu semakin berkurang, bahkan kadang-kadang hanya satu classroom, ya, mungkin jumlah 40 orang. Sementara fakulti lain, misalnya fakulti sains dan teknologi, fakulti ekonomi dan bisnis syariah, itu selalu mendapatkan peminat yang sangat besar. Saya kira seperti tadi disarankan oleh moderator, saya harus menyisakan 15 menit terakhir untuk barangkali question and answer, ya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Puan Sahril, silakan. Tuan Sahril, silakan. Terima kasih kepada Dr. Wahidin Halim atas pembentangan sebentar tadi. Okey, kepada audiens kita, jangan lupa ya untuk isikan kehadiran tuan-puan di link yang kita pinkan di sosial media kita yang sekarang. Okey, so sekarang kita buka kepada soalan. Ada beberapa soalan di sini, tapi disebabkan saya ada kelebihan sebagai moderator, jadi saya pergi kepada soalan saya dululah, Doktor, boleh ya? Ya. Doktor? Okey. Ya, soalan ya. saya, Doktor. Ya. Kalau kita melihat kepada revolusi industri 4.0, bila kita tengok tadi semuanya tentang teknologi, paling yang mungkin menarik perhatian ataupun yang paling difahami ataupun yang paling selalu didengari oleh masyarakat umum adalah maybe kita boleh tengok dari segi AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau macam contoh, even AI digunakan secara meluas. Kalau kita tengok dalam skop education pun, AI digunakan sama ada oleh lecturer dan juga pelajar. Ya. Betul. Jadi siapa yang menciptakan yang mana berkemungkinan apa dapatan kita dah cari melalui AI tidak selari dengan apa yang kita belajar dalam Islam. Sebagai contoh, kalau kita tengok ada elemen utama dalam Usuluddin, kita ada ilahiyat, kita ada nabawiyat, kita ada sam'iyat tentang alam tentang perkara-perkara gaib. Jadi benda-benda perkara gaib, pahala, dosa, syurga, neraka. Jadi macam mana pengajian Usuluddin ini kita nak seimbangkan terus AI tak boleh. Kita mempergunakan AI, kita di AI. Minta doktor tolong komen sikit lah. Ya, mudah-mudahan saya memahami pertanyaan dari Tuan Sahril, ya, moderator kita. Menurut saya, seperti kita pahami,
artificial intelligence AI atau AI ya dalam bahasa kita itu kan memperoleh maklumat pengetahuan dari yang sudah ada bertebaran di dunia maya ya. Dengan kata lain, artificial intelligence tidak bisa belajar sendiri, membuka buku-buku tentang usuluddin ya dan sebagainya. Walaupun AI itu bisa semua bahasa ya, cakep bahasa Melayu, cakep bahasa Arab, bahasa apapun kita tanya ya, mereka bisa. Lalu pertanyaannya dari mana data-data mereka itu ya, AI itu. Nah, jawabannya pernah saya coba tanya juga di chat GPT ya. How do you know these things ya? Ya, dia jawab bahwa saya punya big data, semua yang sudah bisa saya akses itu saya bisa manfaatkan ya untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau para pakar atau ahli ilmu usuluddin ini aktif atau proaktif untuk mengisi ruang-ruang dunia maya atau cyberspace dengan ilmu-ilmu usuluddin, maka saya kira AI juga akan mengambil manfaat dari situ untuk menjawab sejumlah pertanyaan. Tetapi kalau yang mendominasi cyberspace adalah mereka yang punya kecenderungan pemahaman agama yang eksklusif, yang intolerance, ya, yang radikal dan sebagainya, maka barangkali itu yang akan nanti mencerminkan jawaban-jawaban dari AI ketika kita bertanya soal-soal kehidupan. Jadi seperti misalnya di Indonesia, saya bisa beri contoh, ada kelompok-kelompok Muslim tertentu yang punya kemampuan IT yang sangat hebat, tetapi punya pemahaman agama yang tidak begitu komprehensif atau holistik. Tapi mereka aktif untuk berceramah ya, untuk menyampaikan gagasan tentang agama di dunia internet. So, ketika kita browse atau menggunakan Google Search untuk mencari sebuah isu, maka jawaban mereka itu yang muncul dahulu. Misalnya kita bertanya, apakah maulid itu bid'ah atau sunnah? Ya. Maka jawaban yang paling banyak dan sering muncul itu adalah maulid itu bid'ah. Mengapa? Karena kelompok ini yang paling aktif untuk mengupload ya, memposting informasi atau maklumat tentang isu itu di internet. Because mereka itu punya keahlian information technology. Sementara para ulama, para pakar, para ahli yang pengetahuannya lebih luas dan lebih komprehensif itu tidak menggunakan teknologi yang sama, hanya ceramah konvensional. Sehingga pengetahuan mereka itu tidak terekspos ke publik. Jadi menurut saya di masa depan perlu ada pertarungan di dunia cyber sehingga kita bisa mewarnai atau membuat perbandingan terhadap pandangan-pandangan perspektif pemahaman dari kelompok-kelompok yang mungkin tidak memahami ilmu-ilmu usuluddin tetapi menyajikan agama yang tampaknya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Misalnya kalau kita mengikuti pandangan-pandangan keagamaan mereka, tampaknya Islam ini kolot, ya, konservatif, tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan. Ya, seakan-akan teknologi itu ada kelompok-kelompok Muslim yang misalnya memandang bahwa musik itu totally haram, ya, musik, ya, so you cannot play music. Atau hal-hal lain. Padahal sebenarnya kalau kita memahami ilmu-ilmu usuluddin itu sekedar perspektif saja, sekedar pendapat saja. Tapi karena kita tidak expose, tidak posting di cyberspace, maka pengetahuan, pemahaman usuluddin seperti itu tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan moderator. Tapi saya lihat di kolom chat juga ada 2 soalan ya. Saya kembalikan dulu kepada Tuan Syaril. Ya, Doktor. Mungkin saya akan dekat sini ada 2 soalan. Tapi saya simpulkan tadi, maksudnya untuk kita nak seimbangkan tadi tu supaya tidak dapat maklumat yang tidak jelas. Sebab AI itu sendiri dia menganalisis data-data yang terdapat dalam ruangan internet, dalam dunia maya. Dia akses jawapan kepada kita. Jadi banyakkan, maksud doktor adalah kita perlu perbanyakkan penerangan tentang ilmu usuluddin dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri supaya maklumat yang diproses oleh AI itu lebih lebih sesuai
ataupun tidaklah Yap. keluar satu saja. Okey, ada Betul. sedikit saja masa, maybe kita satu soalan kita raikan soalan daripada kita. Ya. Satu soalan lah kita baca, maybe doktor boleh bagi jawapan sedikit pendek. So, apakah langkah-langkah sesuai untuk menjadikan pedagogi pengajian Usuluddin lebih efisien dan efektif bagi menghasilkan anak didik yang cemerlang dunia dan akhirat? Kerana ada setengah situasi dengan pedagogi yang efektif dan efisien, seorang pendidik yang masih menggunakan teknologi yang agak ke belakang juga boleh menghasilkan anak didik yang berjaya. Okey, sikit doktor, mungkin dalam 2 minit. Ya, ini pertanyaan yang soalan yang sulit ya, tetapi kalau saya boleh menjawab kira-kira seperti ini. Sekalipun kita boleh menggunakan teknologi mutaakhir untuk menjelaskan tentang pengajian Usuluddin, tetapi juga ada aspek yang mungkin tidak boleh kita abaikan ya, misalnya aspek barakah dari pengetahuan seorang guru secara langsung ya. Jadi di Indonesia misalnya kita bertanya apakah halakah atau pengajian kitab berbahasa Arab di pesantren itu, di boarding school itu sama ketika disajikan, disampaikan secara online atau pesantren online dengan misalnya disampaikan di masjid atau di ruangan kelas di mana seorang kiai atau ulama itu duduk membaca kitab dikelilingi oleh murid-muridnya. Ya, ternyata dari segi informasi maklumat pengetahuan mungkin boleh sama, tetapi dimensi kepatuhan dan barakah dari pengajian itu mungkin tidak didapatkan. Jadi menurut saya perlu ada hibrid ya. Jadi para penganjur ilmu Usuluddin tidak boleh hanya menggunakan sistem klasik di dalam pedagogi, yaitu hanya ceramah saja di ruangan yang sama itu bisa membosankan generasi yang sekarang ini tidak bisa duduk lama dan tidak bisa membaca dengan waktu yang lama. Jadi menurut saya para ulama, para pakar ahli ilmu Usuluddin perlu menggunakan media teknologi modern untuk menyampaikan ilmunya, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan literasi generasi milenial yang tidak bisa lama-lama, tapi hanya suka mendengar, tidak mau membaca. Jadi mungkin hanya semacam podcast 5 menit, 10 menit ya, tetapi berulang-ulang itu jauh lebih efektif, lebih berguna daripada misalnya ceramah 1 jam monoton, tidak punya variasi gitu ya, itu akan boring ya, membosankan bagi milenial generation. Tetapi tidak boleh ditinggalkan juga mengaji di masjid, karena itu punya sesuatu pengaruh yang penting di masa depan, yaitu kepatuhan etika kepada guru ya, dan juga transfer barakah yang hanya bisa didapatkan dengan berhikmat kepada seorang guru. Saya kira itu mungkin jawaban untuk soalan yang pertama. Jadi hybrid methodology in pedagogical di dalam pengajaran. Tidak bisa fanatik bahwa tetap pesantren nggak boleh membuka diri terhadap metode. Saya punya penelitian terhadap satu pesantren di Indonesia yang sangat aktif ya, sangat berjaya di dalam menggunakan media teknologi digital untuk merelay atau memposting ceramah-ceramah di dalam pesantren, termasuk juga halakah atau pengajian kitab kuning. Dan itu ternyata punya audiens yang banyak di seluruh Indonesia. Jadi probably jika hanya menyampaikan pengajian buku atau kitab di majelis yang terbatas hanya mungkin 30, 50, 100 orang yang bisa mendengarkan. Tapi setelah dia di posting lewat media sosial di Facebook, di YouTube dan Twitter dan sebagainya, ternyata audiensnya menjadi sangat banyak dan bukan hanya kalangan santri yang sedang berada di luar pesantren, tetapi juga masyarakat yang menginginkan pengetahuan yang lebih komprehensif tentang agama gitu. Itu mungkin Tuan Sari. Apa lanjut ke soalan kedua? Okey, itulah saya ingat kita raikan lagi kita punya audiens. Kita pergi, itulah bila saya sebut tadi AI ni yang paling dekat dengan masyarakat. Yang lain-lain tu ramai yang kurang jelas. Okey. So saya pergi pada soalan seterusnya doktor. Mungkin ni soalan terakhir. Okey. Soalan dia lebih kurang sama macam yang saya tadi tu. Cuma kalau saya tadi jawapan doktor adalah kita dari segi orang yang dalam industri pendidikan itu sendiri.
Maksudnya apa, orang dari segi orang ilmuwan, mereka boleh letakkan artikel-artikel yang berkaitan dengan agama kan. Ini kalau kita lihat dari segi orang awam yang ingin maklumat tentang ilmu-ilmu usuluddin. Jadi soalan yang ketiga, apa pandangan doktor berkaitan penjelasan menggunakan AI yang mungkin sahaja tidak tepat dalam huraikan ilmu usuluddin? Apakah langkah yang wajar mungkin bisa dibuat dalam memastikan kekeliruan dalam memahami ilmu usuluddin? So ini dari segi orang awam lah, jika kita nak dapatkan ilmu, kita apa langkah ataupun macam mana kita nak elakkan kekeliruan. Okey, silakan doktor. Ya, ini juga soalan yang sangat penting dan tidak mudah untuk dijawab. Saya kira soalan 2 dan soalan 3 hampir sama ya. Dan memang ini problem penting bagi kita bahwa tidak mungkin langsung mempelajari ilmu usuluddin lewat misalnya media sosial atau berbagai internet platform ya, tanpa dasar lebih awal gitu. Dan pada kenyataannya ada banyak orang yang dalam tanda petik tersesat ya, atau get lost karena mempelajari agama hanya secara online. Tidak pernah berguru kepada seorang yang memiliki sanad atau genealogi pengetahuan yang bisa diandalkan. Dan menurut saya memang salah satu persoalan yang terberat adalah menghuraikan ilmu usuluddin secara secara instan lewat platform media sosial, karena untuk ilmu usuluddin itu sebenarnya tidak bisa dipahami hanya dengan sekali membaca ya, karena ada perlu penafsiran, penjelasan tambahan dan sebagainya. Oleh karena itu mempelajari ilmu usuluddin tidak sama dengan mempelajari fikih ya, cukup langsung dipraktikkan ya, apa yang dikatakan oleh teks itu bisa kita amalkan seperti membaca manual sebuah produk. Tapi ilmu usuluddin bahkan sampai istilah pun itu harus diuraikan ya, apa itu kalbu, apa itu fuad, apa itu nafs ya, apa itu akal. Itu bukan istilah sembarangan yang bisa kita pahami secara langsung tanpa dijelaskan oleh yang memang memiliki keahlian. Nah, lalu bagaimana memastikan bahwa sebuah penjelasan tentang ilmu usuluddin itu tidak keliru? Ya, menurut saya lagi-lagi kita harus mengawali pengajaran kita tentang agama itu dari seseorang yang memiliki otoritas ya, yang memiliki kemampuan pengetahuan yang bisa kita andalkan. Dan dari situ kemudian kita punya satu bekal awal, ya, punya basic knowledge of usuluddin. Lalu kemudian berikutnya hanya sekedar tambahan. Jadi memang perlu pengajaran dasar tentang usuluddin di tingkat saya kira madrasah, barangkali di tingkat madrasah aliyah itu paling lambat sebelum seseorang itu melanjutkan perguruan tinggi. Karena di Indonesia, for example ya, saya bisa beri contoh, ada beberapa orang yang mempelajari ilmu-ilmu usuluddin belakangan, tapi itu tidak pernah mempelajari agama di tingkat sekolah dasar ya, primary school, kemudian senior high school dan juga senior high school. Sehingga ketika mempelajari agama dan yang dijumpai pertama ketika punya semangat itu adalah kelompok-kelompok yang memahami usuluddin secara eksklusif atau terbatas, itu akhirnya mengalami stagnasi pemikiran. Maksud saya begini, dia baru sadar bahwa pengetahuannya tentang agama itu sangat sedikit, dan sekarang dia sudah menjadi sarjana, sudah profesor, bahkan dia merasa ada yang hilang, ada kebutuhan spiritual yang tidak terpenuhi, ada pengetahuan yang tidak cukup, lalu dia mencoba mencari pengetahuan termasuk lewat dunia maya ya, lewat internet. Ternyata kemudian dia terbawa kepada kelompok yang sangat eksklusif, yang memiliki pemahaman tentang ilmu usuluddin yang sangat timpang ya. Jadi misalnya sangat skripturalis ya, sangat tekstualis, memahami bahwa Allah itu sudah pasti ada di langit, for example ya, tanpa penjelasan ya. Jadi ini kan tidak salah, tetapi itu deskripsi tentang keberadaan Tuhan secara tidak utuh ya, karena digambarkan dalam usuluddin Tuhan itu dekat sekaligus jauh, dia nyata sekaligus batin ya, az-zahir wal batin wal awalu wal akhir dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya gejala seperti ini, born again Muslim, tiba-tiba bertemu dengan dunia internet yang menawarkan penjelasan tentang ilmu usuluddin secara tidak lengkap, secara tidak utuh, menurut saya kita tetap perlu memastikan bahwa di level madrasah anak-anak itu diberi sedikit bekal ilmu usuluddin.
Yang kedua, perlu juga mungkin diajarkan seperti yang saya lihat di berbagai perguruan tinggi di negara maju, itu critical thinking. Jadi diberi kemampuan kepada para pelajar sebelum mereka berlanjut ke perguruan tinggi, pengetahuan tentang berpikir kritis, sehingga tidak mudah percaya kepada informasi pertama yang mereka terima. Nah, ini yang banyak di Indonesia, orang mudah sekali menerima informasi hoax, disinformation, malinformation atau disinformation ya, karena soal politik dan sebagainya. Tapi mereka yang sudah punya dasar-dasar pemikiran kritis, belajar logika dan sebagainya, ternyata itu tidak mudah menerima begitu saja informasi yang ada. Dia membandingkan, dia mencoba untuk mencari informasi bandingan atau informasi yang lain, lalu dia mencoba mencocokkan apakah betul informasi ini salah atau benar. Tapi kesimpulan saya, tidak mungkin kita langsung bisa mempelajari ilmu sluding itu secara virtual. Tanpa pernah kita berhadapan dengan misalnya seorang guru, seorang pensyarah yang memiliki dasar-dasar ilmu sludin. Tetapi sekali kita sudah punya dasar-dasar ilmu sludin, maka dunia AI atau informasi maklumat internet yang melimpah itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya saya sendiri tidak begitu tuntas mempelajari ilmu sludin ketika di undergraduate, but setelah itu saya bisa mengakses banyak buku yang ditulis oleh para pakar ilmu sludin, dan karena saya sudah memiliki dasar-dasar tentang itu lebih awal, maka saya bisa memilah mana yang perlu saya baca dan mana yang tidak perlu saya baca. Dan semakin saya banyak membaca informasi itu, semakin mantap pemahaman saya tentang sludin. Yang kalau tidak ada bantuan misalnya digital books atau kuliah-kuliah yang disampaikan secara online oleh para pakar itu, maka pengetahuan saya tentang usuludin tidak berkembang. Jadi saya kira seperti itu mungkin, selalu kita perlu menggabungkan berbagai metode tanpa meninggalkan metode lama yang belum tentu tidak relevan. Sekali lagi saya mengulang ungkapan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara, mempertahankan tradisi yang baik yang selama ini kita sudah jalani, tapi tidak menutup diri untuk mengadopsi, mengambil, mengadaptasi hal-hal yang baru yang lebih baik, sehingga kita memperkaya diri dengan hal-hal tersebut. Itu mungkin yang saya bisa berikan jawaban untuk tidak begitu memuaskan saya kira ya. Ya, Terima kasih saya perlu ucapkan kepada sedikit tambahan ya, maaf moderator, Wahidin sedikit Halim. tambahan. Saya setuju sekali bahwa AI tidak selamanya memberikan jawaban yang benar ya, dan itu banyak sekali, sering sekali terjadi, apalagi kalau misalnya masalah sejarah dan sebagainya. Makanya AI sebenarnya itu hanya bagus untuk dipakai mensistematisasi berbagai isu sehingga kita bisa mencari lebih jauh. Tetapi sering salah memberi jawaban atas yang isu-isu kesejarahan, historical information dan sebagainya. Jadi karena mungkin sumber datanya juga sudah salah. Apalagi bertanya tentang usuludin, itu jawabannya pasti sangat tidak komprehensif. Ya. Okey. Terima kasih kepada Dr. Wahidin Halim, pensyarah daripada Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia, di atas pembentangan dan jawapan-jawapan yang diberikan. So di sini kita dengan ini berakhirlah sesi public talk kita pada hari ini. So, daripada pembentangan doktor tadi, kita dapati banyak kelebihan dalam IR 4.0 ataupun revolusi industri 4.0, tetapi ada pelbagai juga cabaran yang perlu kita hadapi. Okey, seperti kata pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Okey, di sini saya tamatkan public talk kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.